Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Putri Febrianti, representatif SMA Negeri 69 Jakarta. Sebelum saya masuk ke argumentasi, di sini saya akan mendefinisikan mosi dari dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dewan juri yang terhormat, pendidikan anak bukan berarti dimulai saat anak dimasukkan ke dalam sekolah, akan tetapi dimulai saat sejak ia lahir, di mana rumah adalah sebagai sekolah pertama dan orang tua adalah sebagai guru utamanya. Orang tua memegang peranan penting dan berpengaruh terhadap pendidikan anak. Sejak akan dilahirkan, ibunya lah yang pertama kali ada di sampingnya. Ibu adalah orang yang mula-mula dikenal dan dipercayai anak. Pengaruh seorang ayah tidak kalah besar di mata anaknya. Ayah merupakan penolong utama bagi anaknya. Ia merupakan orang yang tertinggi dan terpandang di antara orang-orang yang dikenal di mata anaknya. Sosok orang tua dalam mendidik anaknya tidak bisa digantikan oleh apapun. Dewan juri yang terhormat, saya tidak setuju dengan tim afirmasi. Ada beberapa faktor ketidaksetujuan saya. Yang pertama, pelanggaran hak asasi. Mewajibkan tes kelayakan untuk memiliki anak melanggar hak asasi manusia dasar, termasuk hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan memutuskan untuk memiliki anak. Tidak seharusnya pemerintah atau dewan memiliki kendali penuh atas keputusan pribadi ini. Yang kedua, kesulitan implementasi. Mengimplementasikan tes kelayakan bagi setiap orang tua akan memerlukan infrastruktur yang kompleks dan birokrasi yang besar. Hal ini akan membutuhkan sumber daya yang signifikan dan dapat melanggar prinsip kebebasan individu dalam privasi. Dewan juri yang terhormat, setiap manusia mempunyai hak privasi di kehidupannya. Perlindungan ini ditegaskan di dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa setiap pribadi atau hak privasi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya termasuk data-data pribadi. Ada hukum dan undang-undangnya. Dewan juri yang terhormat. Yang selanjutnya, faktor selanjutnya yang ketiga yaitu diskriminasi. Tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak dapat membuat pintu bagi diskriminasi yang tidak adil. Kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh dewan mungkin didasarkan pada prasangka stereotip yang tidak akurat seperti faktor etnis, agama, atau latar belakang ekonomi. Ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pemberian izin memiliki anak. Yang keempat, kemungkinan penyalahgunaan. Jika dewan memiliki kekuasaan untuk mengatur siapa yang memiliki anak, ada resiko penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan semacam itu dapat digunakan untuk tujuan politik, ideologis, atau rasial yang tidak adil dan mengarah pada diskriminasi. Pentingnya mencari solusi yang lebih seimbang dan menghormati keputusan pribadi atau individu sambil memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak. Pendekatan yang lebih baik adalah melalui pendidikan dan dukungan untuk calon orang tua agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merawat anak dengan baik. Contohnya, bisa diadakan sosialisasi untuk para calon-calon orang tua. Dan juga dewan juri yang terhormat. Perlu kita ketahui, setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Setiap manusia yang ada di dunia ini
layak untuk menjadi seorang tua, untuk menjadi seorang ayah, untuk menjadi seorang ibu. Jadi akan lebih baik jika dewan atau pemerintah mensosialisasikan cara agar merawat anak dengan baik dibanding pemerintah atau dewan membuat kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Karena setiap manusia mempunyai hak yang sama. Seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor pelanggaran hak asasi, yang kedua kesulitan implementasi, yang ketiga juga adanya nanti kemungkinan diskriminasi dan kemungkinan penyalahgunaan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, itu saja argumentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.